ayat yang ke-23. Injil Markus pasal 7 ayat 14 sampai ayat yang ke-23. Saya rindu mengajak ibu-ibu untuk kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya bacakan ayat yang genap, ibu-ibu bacakan ayat yang ganjil. Injil Markus pasal 7 ayat 14 sampai ayat yang ke-23. Kalau ibu sudah menemukan, silakan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ayat yang ke-14, beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya?" Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ya, terima kasih Ibu untuk kerjasamanya. Dikatakan berbahagia oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya beri tema untuk kita renungkan, yaitu perbuatan dosa yang haram di mata Tuhan. Perbuatan dosa yang haram di mata Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita perlu memahami bahwa dalam pandangan pengertian Kristiani atau pandangan iman Kristen, ajaran Kristen, tidak mengharamkan makanan apapun jikalau makanan itu bukanlah racun. Asalkan makanan itu didoakan terlebih dahulu dalam nama Tuhan Yesus, setelah itu dimakan, pasti makanan itu aman dan baik untuk tubuh kita. Ya, kalau makanan itu bukan racun. Ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan ibadah ini saya mengajak ibu-ibu untuk kita belajar bahwa ada hal yang begitu penting lewat ajaran Tuhan Yesus yang kita akan pelajari bersama-sama tentang sesuatu yang haram di mata Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kitab Markus pasal 7 ayat yang ke-18, Tuhan Yesus berkata, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya?" Artinya adalah makanan yang bukan racun, kalau itu dimakan, tidak membuat seseorang yang makan itu menjadi najis. Karena bukan yang masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian Tuhan Yesus menyatakan semua makanan halal. Ya, ini sangat jelas ya ibu-ibu. Makanan yang bukan racun itu halal. Tetapi kalau ada sesuatu yang racun dimakan manusia, itu keliru. Sesuatu yang taunya itu racun tapi masih dimakan, pasti mendatangkan penyakit, yaitu seseorang yang salah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sesuatu yang haram
yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu apa? Kita bisa menemukan di dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Keluar dari seseorang itu artinya adalah yang diperbuat oleh seseorang, dan yang dia perbuat itu salah di mata Tuhan, dan yang diperbuat itu adalah dosa atau kejahatan. Itulah yang haram di mata Tuhan, yang tidak boleh dihasilkan atau dilakukan oleh seseorang atau oleh manusia. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, seperti apakah perbuatan dosa atau yang jahat di mata Tuhan yang Tuhan anggap haram, yang tidak boleh dihasilkan oleh manusia lewat perbuatannya? Ayat 21 sampai ayat 22. Di situ ibu-ibu akan menemukan 13 jenis dosa yang menajiskan seseorang ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa itu. Dalam ayat yang ke-21, sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Itu yang pertama, segala pikiran jahat. Yang kedua, percabulan. Yang ketiga, pencurian. Yang keempat, pembunuhan. Yang kelima, perzinahan. Yang keenam, keserakahan. Yang ketujuh, kejahatan. Yang kedelapan, kelicikan. Yang kesembilan, hawa nafsu. Yang kesepuluh, iri hati. Yang ke-11 hujat, yang ke-12 kesombongan, yang ke-13 kebebalan. Ibu-ibu, ini jelas 13 dosa yang langsung dipaparkan dari Sang Guru Agung, pribadi Allah yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Dia paparkan 13 dosa yang menajiskan seseorang ketika seseorang itu melakukannya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita manusia yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita dinasihati, kita diberikan nasihat tentang perbuatan-perbuatan dosa yang sudah dipaparkan oleh firman Tuhan ini, yang tidak boleh kita lakukan karena itu menajiskan seseorang yang melakukannya, dan itu pasti haram di mata Tuhan. Ibu-ibu, makanya hindarilah dosa-dosa itu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, apapun dosa, mungkin masih ada lagi contoh-contoh dosa selain dari 13 tadi yang saya sampaikan lewat firman Tuhan ini. Sekali dosa, tetap dosa. Tidak bisa kita ukur dosa itu, mau itu dosa kecil, dosa sedang, dosa besar. Semua dosa tetaplah dosa di mata Tuhan, dan Tuhan tidak memandang ukuran dosa. Dosa adalah sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan, dan dosa yang berbuat itu kalau dilakukan oleh manusia, berarti manusia memberontak kepada Tuhan, berarti manusia tidak menghormati Tuhan, berarti manusia sama artinya dia menyakiti hati Tuhan. Ibu-ibu tidak menyakiti hati Tuhan kan? Tadi ibu-ibu nyanyikan lagu yang sangat indah. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan siapa? Hati Tuhan. Hati Tuhan yang kita senangkan, ibu-ibu. Oleh karena itu, janganlah iri hati menguasai kita. Iri hati yang dimiliki seseorang, contohnya adalah ketika seseorang itu tidak senang kalau ada orang lain yang lebih unggul dari dia. Kemudian kesombongan yang diperbuat seseorang ketika seseorang itu bisa memamerkan sesuatu yang sangat berharga, mahal, dan itu menunjukkan bahwa dia seorang yang sangat paling luar biasa. Dan tidak hanya itu saja, kesombongan berbagai macam contohnya, ibu-ibu. Orang menunjukkan kesombongan lewat hartanya, contohnya lewat hartanya, lewat apa? Lewat jabatannya, lewat apa lagi? Lewat gelarnya, lewat apa lagi? Lewat bermacam-macam, ibu-ibu. Seseorang kalau dia memamerkan hal-hal yang demikian, sama artinya seseorang itu sombong. Kemudian kebebalan adalah seseorang yang tidak mau sama sekali menerima nasihat firman Tuhan. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tidak mau dia berubah. Jadi
Orang yang demikian tidak akan mungkin dia jadi berkat, yang ada dia jadi batu sandungan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, jangan sampai kita jadi seseorang yang bebal. Kalau orang itu bebal, dia tidak akan mau menerima nasihat firman Tuhan. Jangankan nasihat firman Tuhan, nasihat orang bijak pun tidak akan mungkin dia mendengarkan. Karena nasihat firman Tuhan yang paling sempurna saja dia tidak mau dengarkan. Bagaimana mungkin dia mendengar nasihat orang-orang bijak, sekalipun orang bijak itu adalah orang yang mengurapi Tuhan. Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, yang paling penting adalah nasihat firman Tuhan tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita protes, tidak boleh kita komplain, tidak boleh kita salahkan. Kita tidak boleh menyalahkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran yang paling sempurna, sekalipun keras dan tegas. Karena firman Tuhan ada waktunya lembut dan enak, nyaman, tetapi ada juga waktunya tegas yang menegur dan menasehati. Tapi kalau itu adalah firman Tuhan, marilah kita terima dengan lapang dada dan segenap hati. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran yang sempurna yang harus kita mau terima dalam hidup kita, dan itu akan membuat kita dapat menghindari segala perbuatan dosa yang haram di mata Tuhan. Kalau kita mau mendengar dan menerima nasihat firman Tuhan dan mau melakukannya dengan kesadaran karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya dapat bagikan kepada Bapak, kepada Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh sama-sama kami pelajari bersama-sama. Kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja. Kami mohon ya Tuhan Yesus, ingatkanlah kami selalu lewat firman-Mu ini, agar kami menjauhi semua perbuatan dosa yang haram di mata Tuhan, yang Tuhan tidak harapkan kami lakukan. Tapi tolonglah kami untuk kami menjauhi semua perbuatan dosa yang jahat di mata Tuhan. Dan tolonglah kami agar kami dapat menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan kebenaran firman Tuhan dengan segenap hati kami, dengan ketekunan, dengan setia seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Kepada WL saya persilakan.